Salam damai, Om Swastiastu, selamat sore, dan saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari sekali lagi setelah sekian lama tak bertatap muka. Jika Tuhan mengizinkan satu hari saya ke sana untuk langsung bertemu dengan Anda secara real, secara fisik. Mungkin 3 bulan sekali saya bisa ke sana. Tujuan kita bertemu di sini adalah untuk mengenali diri kita sendiri. Anda pasti, sister-sister di sini pasti merasakan saya sudah kenal diri saya tahu siapa saya tahu tentang diri saya, kenapa saya harus kenali diri saya lagi, ada apa. Tapi di sini kita akan lihat diri kita dengan lebih rinci lagi. Kenapa ini penting? Karena jika kita menerima diri kita dengan cara benar, dengan cara real, dengan cara berpengetahuan full, dengan cara merealisasi jati diri, barulah kita bisa mengadakan relasi yang baik dengan keluarga, dengan orang banyak, dengan Tuhan, dengan lingkungan. Pertama, kita dengan kita. Apakah saya kenali diri? Apakah saya tahu saya jati diri seperti apa? Dan bagaimana saya bisa kenali diri saya dengan lebih mendalam lagi. Saudari, jika kita lihat diri kita secara fisik, badan kita berubah dari tahun ke tahun. Kita menjadi lebih tua, atau kita menjadi lebih kaya, atau keluarga kita ada penambahan anggota keluarga dengan adanya kelahiran bayi baru. Mungkin ada juga dalam keluarga ada yang meninggal. Maka secara fisik, badan kita, umur kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan tempat kerja kita juga terus berubah-ubah. Karena salah satu ciri khas dari dunia fisik kita, dunia yang tampak di sekitar kita, termasuk badan kita, adalah tertakluk pada satu hukum alam, yaitu perubahan. Perubahan itu terus berlaku. Maka saya tahun lalu beda, tahun ini ada beda, maka kita terus berubah. Sekarang jika saya bisa ada relasi dengan diri saya yang terus berubah, saya menjadi keliru, saya menjadi takut tahun depan saya seperti apa, tahun akan datang relasi saya dengan diri saya seperti apa, adakah sesuatu dalam diri saya yang tak berubah, yang tetap konstan. Apakah itu bisakah saya memberdayakannya itu yang kuat, yang permanen, yang selalu ada dalam diri saya, yang bisa saya pakai sebagai suaka, sebagai perlindungan, sebagai cari satu stabilitas dalam diri saya, supaya walaupun eksternal saya itu badan, keluarga, relasi, lingkungan berubah-ubah, saya secara internal ada sesuatu yang tetap tidak berubah, tetap ada, tetap bisa dikasih kekuatan, dikasih ilmu, dikasih
pengertian supaya dia menjadi stabil. Maka untuk mengenali diri sebenarnya ada dua saudara. Satu, saya yang internal. Dua, saya dengan dunia eksternal. Maka jika saya katakan saya yang internal, mungkin Anda berpikir saya dan pikiran saya. Benar. Tapi ini saya tunjukkan Anda ini, mungkin Anda bisa lihat dengan lebih jelas, ya. Ini, maka ini yang kita lihat ada banyak lingkaran-lingkaran ini. Maka di tengah-tengah ini, di dalamnya ini, di tengah-tengah ini adalah saya sang jiwa. Saya sang jiwa itu ada di tengah-tengah. Anda lihat ini. Ini saya jiwa adalah eternal, tak berubah, dan tetap ada. Walaupun saya bisa mati dari badan, saya jiwa tetap ada. Badan itu bisa mati. Untuk badan ada tahun lahir, tahun mati. Tapi untuk jiwa itu abadi. Maka Anda tidak boleh tanya, kapan jiwa itu diciptakan? Tuhan kan pencipta. Kapan Tuhan menciptakan kita? Pertanyaan itu salah. Tuhan tidak menciptakan kita. Kita dari dulu, dari awal zaman kita ada. Maka jiwa abadi artinya tidak ada lahir, tidak ada matinya. Begitu juga Tuhan. Anda tidak bisa tanya, siapa ciptakan Tuhan? Tak ada. Tuhan itu ada dari dulu hingga sekarang. Begitu juga saya jiwa, dari dulu ada sekarang. Dan ada satu lagi yang abadi, yaitu dunia fisik dengan 5 unsur. Air, tanah, udara, langit, api, ada dari dulu. Maka Tuhan eternal, jiwa eternal, dan alam fisik eternal. Yang lain-lain semua berubah. Lain-lain semua berubah. Tapi yang tetap ada adalah saya jiwa, dan saya jiwa berada dalam badan, dan badan ini ada relasi, badan ini ada pekerjaan, badan ini ada budaya, badan ini ada lingkungan, badan ini ada bangsa, bahasa, banyak lagi itu. Maka yang tidak berubah adalah jiwa. Jiwa itu tetap ada. Tapi kita katakan Tuhan menciptakan kita, Tuhan adalah pencipta. Apa artinya? Artinya begini, kita adalah dalam badan, kita terdiri dari jiwa, raga. Jiwa, raga itu ada satu kesepakatan, satu ikatan, satu kerjasama yang sangat-sangat erat. Karena jiwa, sang jiwa adalah aktor, dan badan adalah kostumnya. Maka aktor tanpa kostum tak bisa berlakon. Kostum saja ada, aktornya tak ada, pun tak ada gunanya. Maka harus ada aktor yang pakai kostum. Sekarang, kenapa kita belajar meditasi? Kita belajar meditasi untuk bisa sadar, aware, untuk kita tahu bahwa saya sebagai manusia terdiri dari jiwa abadi dan badan sementara. Baiklah, jika kita tahu itu, yang sementara itu badan, kita sudah tahu semua berita tentang badan, jenisnya, kekayaannya, umurnya, pekerjaannya, keluarganya, kastanya, kebudayaannya, bangsanya, bahasanya, semua kita tahu. Tapi jiwa, adakah kita tahu?
kita ini jiwa apa? Jiwa seperti apa kita? Karena jika kita bandingkan jiwa dan raga, lebih penting antara keduanya, walaupun dua-duanya kerjasama, ada kesepakatan, kerjasama antaranya tetap ada, jiwa lebih penting. Karena saudari bisa lihat, jika aktornya pintar, aktornya matang, aktornya tahu, aktornya sadar perannya, aktornya tahu dia pakai badan ini untuk sementara. Bagaimana aktor yang pintar itu akan pakai badannya, akan pakai mulutnya, akan pakai matanya, akan pakai telinganya, atau tangan kakinya itu. Bagaimana dia pasti akan menggunakannya dengan disiplin, dengan waspada, dengan pengertian, dengan hormat. Karena badan ini adalah titipan. Kita milik badan ini untuk sementara. Jiwa sebenarnya tidak ada kepemilikan yang fisik. Tidak ada. Karena kita pernah dengar, apa yang kita pernah dengar? Saya datang sendiri, pergi sendiri. Artinya jiwa itu datang tanpa apa-apa, terlanjang, tanpa pakaian. Dan jiwa itu dikasih bungkusan badan. Dan kita katakan, wah bayi lahir, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Maka jiwa itu pinjam badan. Dan dalam badan itulah sang jiwa bisa mengekspresi dirinya, berlakon dalam badan, dan cari senang atau susah dalam badan sesuai dengan hukum alam. Sekarang, jika jiwa menggunakan dirinya sebagai aktor dengan saksama dan menggunakan badannya juga dengan cara yang baik, jiwa itu nanti waktu pergi dari badan akan jadi bahagia karena dia telah memanfaatkan dirinya dan kostumnya dengan sebaik-baiknya. Maka mereka yang ada sadar akan dirinya sebagai jiwa yang harus berlakon dengan baik dan pakai badannya dengan disiplin, kematiannya menjadi damai, kematiannya menjadi uh, satu hiburan karena dia sudah berlakon sesuai dengan nuraninya. Dia sudah berlakon dengan bahagia. Dia tidak ada penyesalan, tangisan, tidak ada pemaafan. Dia pergi dengan baik. Dan jiwa itu tidak boleh pegang badannya terus-terus. Jika sudah sampai waktunya, dia harus meninggalkan semuanya. Oleh itu, ciri khas jiwa yang pintar adalah tak terikat pada badannya. Pasti Anda akan jadi bingung. Saya tadi katakan harus sayang badan. Dan sekarang saya katakan tak terikat pada badan. Apa artinya? Begini, jika teman saya pinjamkan mobilnya kepada saya dan dia beritahu, "Hey Janaki, saya mau ke Eropa untuk 1 bulan. Engkau tolong ya jaga mobil saya. Saya kasih mobil untuk Anda dipakai selama 1 bulan." Maka saya tahu mobil itu bukan milik saya, milik teman, tapi dia kasih saya untuk saya pakai selama 1 bulan. Maka saya akan jaga mobil itu dengan baik, bisa menyetirnya kemana-mana dengan selamat, dan saya akan menikmati mobil itu. Dan ketika teman saya balik dari Eropa, kembali dari Eropa, saya akan kembalikan mobil itu kepadanya. Sama hal
kita dengan badan kita. Kadang-kadang kita lupa dan kita katakan, ini badan saya, apa salah saya pakai itu sesuka hati saya bisa merokok. Siapa kau untuk tanya saya? Benar juga, badannya siapa saya untuk suruh dia jangan merokok. Tetapi badan yang dititipkan kepada si perokok itu, jiwa yang pakai badannya untuk merokok, dia menjadikan badan itu kemungkinan jatuh sakit, ya, kemungkinan dapat kanker, dia juga buang-buang waktunya, uangnya, dan tabiat merokok itu memang tidak baik, itu mempolusi atmosfer. Maka kita ada pilihan, saudara. Sebagai aktor, kita ada pilihan dalam badan. Kita bisa pergi ke tempat ibadah untuk sembahyang, bagus cara kita pakai badan kita, atau kita bisa cari pergaulan untuk bercanda, merokok, minum minuman keras, juga pilihan kita. Apapun pilihan kita, saudara, siapa yang derita atau siapa yang beruntung dari pilihan itu pasti sang jiwa. Karena untuk jiwa sajalah, untuk jiwa saja kita katakan jiwa mahatma, jiwa punya atma, jiwa dharmatma, jiwa dewatma. Itu maka jiwa ada yang buat dana punya, jiwa dalam badan bisa menunjukkan sifat-sifat mahanya sehingga dia dipanggil maha atma. Atma itu kan jiwa. Kemudian punya atma, dewa atma, jiwa yang berlakon dalam badan sebagai dewa dewi, lembut, cantik, baik, penuh belas kasih, penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh ilmu, penuh restu, dewa atma. Maka jiwa itu ada gelar-gelarnya. Jiwa baik, jiwa maha, jiwa dewa, jiwa donatur, jiwa ya yang buat banyak berkah, cari banyak berkah ada. Dan jiwa juga ada papa atma pendosa, jiwa pendosa, jiwa pengkhianat, jiwa pencuri, jiwa malas, jiwa yang merusakkan badan, jiwa yang ada tipu muslihat, ada. Maka di mana itu semua? Baik dan buruk itu dari jiwa ada terkandung dalam jiwa. Ini kan ruang jiwa. Maka semua baik dan jelek ada dalam jiwa. Apa yang kebajikan yang dia lakukan ada terekam, ada tersimpan dalam jiwa sebagai karakternya, sebagai pengalamannya, sebagai memorinya. Semua ini terekam dalam diri tapi tak tampak. Ini tak tampak. Jiwa tak tampak. Tapi pengalamannya terekam. Dan itu, pengalaman itu, nanti jiwa itu pakai dalam badan, kita tampak lewat karakternya. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, dia berlakon dalam badan, dan kita bisa tahu ini jiwa malas atau ini jiwa baik. Baik, sekarang kita datang kepada topik kita yang penting. Mau tahu apa itu topik kita penting? Kenapa kita belajar meditasi? Why do we learn to meditate? Kenapa kita belajar meditasi? Karena dalam diri kita ada campuran baik dan ada campuran jelek. Maka dalam meditasi kita bisa pelan-pelan dalam hening, kita lihat ke dalam diri kita lihat apa ada dalam hati kita, pikiran apa yang masuk dalam benak kita,
memori apa yang ada dalam diri kita, pengalaman seperti apa baik dan jelek saya simpan dalam diri kita, maka dalam hening, dalam lihat ke dalam, kita bisa saring. Yang jelek, kita katakan saya tidak mau pakai ini lagi, saya tidak mau merokok, atau saya tidak mau jadi malas, saya tidak mau ada cemburu. Dia buat keputusan dalam jiwa, karena jiwa sudah lihat dirinya dan sudah lihat suasana jiwa itu, maka dia bisa katakan, oh ini kejelekan saya, ini kelebihan saya. Maka dalam meditasi dia coba tidak mengaktifkan program-program, memori-memori, pengalaman-pengalaman, kesadaran-kesadaran dalam dirinya yang jelek. Dia buat keputusan tidak mau mengaktifkannya lagi, sehingga lama-lama file-file kemalasan, kecemburuan, amarah, dan lain-lain itu pelan-pelan menjadi hangus, tak terpakai. Dan lama-lama file-file kelebihannya, suka bantu, suka cari keheningan, suka koreksi diri, suka introversi, suka bicara dengan Tuhan, suka bicara dengan dirinya sendiri, suka lihat bagaimana suasana hatinya dan koreksi dirinya. Itu lama-lama kita aktifkan filenya, sehingga file baik kita aktifkan, file jelek kita nonaktifkan. Dalam 1 tahun atau 2 tahun, karakter kita bisa berubah. Inilah caranya saya bisa membantu diri saya. Saya menyayangi diri saya. Saya merawat diri saya. Karena meditasi adalah perawatan dan memberdayakan diri. Itu satu aspek dari meditasi. Saya menerima diri saya yang internal, saya lihat suasana dan kesehatan saya yang internal, saya sadar adanya campuran-campuran itu, dan saya bisa pelan-pelan membantu diri saya mengaktifkan beberapa dan menonaktifkan beberapa. Itu pilihan saya, supaya lama-kelamaan rekening karma saya dari kesadaran saya memperbaiki karakter diri saya menjadi baik, dan waktu saya satu ketika nanti pergi dari badan, saya akan pergi dengan senang hati. Saya sudah merawat diri saya. Saya ada sifat-sifat luhur. Saya ada kekuatan dari kebajikan luhur. Saya tidak menyesal saya pakai badan ini, kostum ini, dengan penuh kesyukuran, penuh kebajikan, dengan penuh kesadaran. Syukur Tuhan, saya dapat badan ini dan saya akan pakainya dengan cara yang paling bermanfaat untuk diri saya. Nanti dalam kelas-kelas berikut kita bisa lihat bagaimana itu membantu diri kita, membantu relasi kita dengan orang lain, dan membantu kita membuat koneksi benar dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena jika kita ada ketajaman tekad, ketajaman pikiran, ketajaman tujuan, maka meditasi membuat koneksi dengan yang Maha Esa juga bisa tercapai. Saya stop di sini, ada sambungan, tapi saya stop untuk sementara. Jika ada di antara saudara mau bertanya, bisa. Karena nanti dari pertanyaan kita bisa kembangkan kelas, dan saya menyesuaikan kelas dengan kebutuhan saudara ini. Silakan jika ada, jika tidak saya sambung.
Brother Mudita, senang saya bertemu Anda, Brother Mudita. Ya, Anda bisa bertanya jika ada pertanyaan. Jika tidak, saya sambung. Sepertinya tidak ada. Saya kembali program ini, maka saya jiwa. Saya jiwa. Maka saya jiwa ada hubungan langsung dengan saya jiwa. Apakah saya sayangi diri saya sebagai jiwa aktor? Jika saya sayangi diri saya sebagai jiwa aktor dalam badan yang dititipkan pada saya, pertama, apakah pikiran-pikiran yang saya ciptakan? Contoh ya, pagi-pagi saya bangun. Waktu saya bangun, saya bisa merasakan, hari ini Senin harus kerja ke kantor. Kerja ini susah, hidup ini susah. Pikiran pertama, saya bangun pagi hari Senin. Jika saya adalah jiwa yang sayang diri saya tidak akan menyuapkan pikiran-pikiran jelek kepada saya. Dan saya akan katakan, hari ini hari Senin, Tuhan, saya akan pergi ke kantor dan bekerja dengan jujur supaya uang penghasilan saya bawa pulang itu adalah halal dan saya akan jadi senang. Tuhan juga senang. Syukur hari Senin saya sadar peran saya dalam badan dan saya akan berlakon dengan sebaik-baiknya. Dua macam pikiran. Satu membuat saya sang jiwa lemah, susah, kerja, ke kantor, malas, benci. Ada satu lagi, syukur saya bisa berlakon karena saya pelakon, harus berlakon dengan baik. Maka pikiran harus disaring. Setiap pikiran yang Anda miliki sangat-sangat penting. Karena jika Anda menciptakan beberapa pikiran baik, wajah Anda akan mekar. Tak perlu bedak. Jika Anda punya pikiran yang segar, positif. Positif artinya baik untuk Anda, baik untuk orang lain, dan baik untuk selama-lamanya, 3 waktu. Dulu, sekarang, nanti. Jika itu baik, Anda akan lihat itu membuat Anda awet muda. Bisa Anda dapat energi ekstra. Begitu. Contoh lain. Saya beri contoh supaya saudari-saudari, saudara juga bisa belajar berpikir. Contoh ya, katakan ada teman yang pinjam uang dari Anda, dia janji mau kembalikan uang itu dalam katakanlah 1 minggu. 1 minggu sudah lewat, dia belum kembalikan uang. 1 bulan sudah lewat, belum. Nanti Anda tanya dia bagaimana, maka dia katakan, maaf sekali, tujuan asal saya mau kembalikan, tapi sekarang uang yang saya investasi itu tak sukses, saya juga rugi, dan saya tidak dapat kembalikan. Waktu saya investasi, janjinya harus 100% sukses, tapi katanya tidak, ini bagaimana, bantu saya gitu. Maka kita bisa ada dua macam pikiran. Dia meminjam, dia janji mau kembalikan, sekarang dia ada alasan-alasan. Saya tidak akan berteman dengan orang ini lagi, dia tidak bertanggung jawab. Baik, ini satu pikiran yang ada dalam diri kita ya. Tapi itu adalah pikiran yang ada rasa benci, ada rasa penolakan, ada rasa tidak suka, ada rasa perpisahan dengan orang lain.
dan itu akan menguras energi jiwa. Jiwa itu kan energi yang berfungsi dalam badan, menguras. Tapi jika saya bisa pikir dengan cara lain, baiklah, saya sudah kasih uang. Adakah uang itu akan datang pada saya atau tidak? Saya tidak akan pikir tentang itu. Selesai, titik. Maka tidak ada benci, tidak ada pemisahan, tidak ada rasa kesal. Selesai. Satu kesalahan yang Anda buat, Anda memaafkan diri Anda, dan Anda mensyukuri uang yang Anda kasih itu tidak seberapa, Anda tidak begitu rugi, syukur Tuhan Anda tidak kasih semua uang dia minta, Anda kasih hanya sebagian. Syukur Tuhan, Engkau selalu membantu saya. Bagus. Satu kondisi pilihan Anda. Maka setiap pikiran yang Anda pilih, setiap pikiran yang Anda pilih menambah kewibawaan Anda, daya Anda, kepositifan Anda, rekening karma baik Anda, atau sebaliknya. Maka setiap detik kita hidup, setiap pikiran yang kita pikir, itu adalah terus mengubah rekening karma kita. Baik, jelek, baik, jelek, 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 baik, baik, baik. Ada. Maka rekening karma itu nanti akan memberi kita hasil jika baik, atau akan pukul kita jika jelek. Tuhan tidak akan murka, Tuhan tidak akan menghukumi kita. Yang menghukumi kita atau memberi kita hasil 100% rekening karma. Dan dari mana itu datang? Saya hanya berbicara tentang pikiran. Maka setiap hari kita ada mengolah ratusan macam pikiran. Ada orang yang memberitahu dalam satu hari, kita ada 30.000 hingga 40.000 pikiran. Jenis pikiran apa yang kita ciptakan, hidupkan, pakai, lahirkan, menunjukkan karma kita baik atau jelek. Itu sebabnya jangan berpikir, oh saya pikir jelek tapi saya tidak buat jelek. Pikir jelek pun ada efeknya pada hukum karma. Karena saudara-saudari ada dengar satu slogan, you are what you think. Diri Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikir, itu Anda. Maka diam-diam kita ada pilihan pikiran. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Tidak ada netral, saudara. Dalam karma tidak ada netral. Ada baik atau ada jelek. Ada benar atau ada yang salah. Tapi tidak ada ruang abu-abu. Semuanya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Itu karmanya begitu. Maka jika kita bisa mengerti hukum ini, cara meditasi adalah lihat ke dalam hati kita, lihat. Dalam hening duduk, lihat. Apa yang saya pikir ini? Kemana pikiran saya tertuju? Perlukah ke sana? Atau bisakah saya tarik pikiran itu dan hantarnya kepada tujuan lain? Kita ada pilihan. Jika saya ingat musuh, saya jadi bertambah marah. Saya ingat teman atau saya ingat Tuhan, saya menjadi lembut, saya jadi penuh kasih, saya bisa menjadi lebih toleran.
toleransi saya bisa bagus, kan pilihan. Maka seorang yogi adalah yang senantiasa menyaring. Dia hanya menggunakan pikiran yang baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, dan berlaku untuk 3 waktu. Bukan saja sekarang, dulu pun pikiran itu baik, sekarang pun pikiran itu baik, nanti pikiran itu tetap baik. Itu satu tanda pertama saya menyayangi diri saya. Paham? Susah. Karena apa susah? Karena kita suka pakai mata. Ini siapa, itu apa, dia pergi ke mana, ini warna apa, di toko ini ada apa barang. Kita terus pakai indera mata ini untuk lihat. Tapi dalam meditasi, kita pakai indera mental. Tak pakai mata. Maka dalam meditasi, penggunaan panca indera, diam. Telinga, diam. Mata, tak lihat sesuatu di luar. Mulut, diam. Tangan, diam. Hidung, diam. Tangan, kaki, badan, diam. Kita lihat di sini. Ada apa dalam diri saya? Apa yang saya harus saring? Kadang kita pikir wajar saja ada rasa marah, ada wajar saja saya kesal, wajar saja saya balas dendam. Karena asalnya saya baik, dia yang mendatangkan kerugian, maka wajar-wajar saja saya harus balas dendam. Pikiran seperti itu salah. Kenapa? Balas dendam lahir dalam jiwa. Dan itu pikiran yang mau mencederakan seseorang. Pikiran itu lahir di dalam diri saya dan saya tersimpan dalam diri saya, sang jiwa yang ada di sini. Jiwa posisinya di sini saudara, saudari, sini. Saya simpan, mau balas dendam, mau balas dendam. Itu adalah kenegatifan yang saya simpan dalam stok simpanan saya. Katakan orang itu memang merugikan Anda, memang menyengsarakan Anda, memang jahat terhadap Anda. Tapi jangan khawatir, karmanya akan menghukuminya. Kita tidak perlu cari keadilan. Kita tidak perlu menghukumi dia. Karena karmanya sudah ada untuk dia. Karma itu berfungsi untuk semua orang. Kita tidak perlu menjadi hakim. Dan kita hakimi orang ini, orang itu, orang ini. Itu bukan kerja kita. Maka kita belajar mendamaikan diri. Kita belajar menerima kerugian dan kita katakan, Tuhan, dia membuat saya derita, dia membuat saya rugi, dia memberi saya kesengsaraan, tapi Tuhan, Engkau ada untuk menyembuhkan saya memaafkannya saja Tuhan. Terima kasih. Wah, dari balas dendam, terima kasih, maaf. Lebih dari maaf, restu. Karena dia akan dapat hukuman. Anda suka dia dihukumi, hukum karma, dia dapat kanker, dan Anda katakan, bagus, kan engkau kasih susah pada saya, sekarang engkau kanker, bagus. Anda akan katakan seperti itu? Atau Anda katakan, semoga cepat sembuh. Kita ada pilihan. Hari ini saudara, karena ini adalah kelas pertama, saya hanya berbicara tentang pikiran. Masih ada banyak hal tentang pikiran.
bagaimana kita memperlakukan badan kita, bagaimana kita menggunakan indera kita, juga ditentukan oleh kualitas sang jiwa, Maha Atma, jiwa yang ada pendidikan, jiwa yang matang, jiwa yang benar, jiwa ciptaan Tuhan, jiwa yang baik. Bagaimana kita memperlakukan badan ini dalam diri kita, dan bagaimana kita menyaring satu-satu pikiran supaya lama-kelamaan setiap pikiran yang lahir dan muncul dan hilang dari mental saya, semuanya rata-rata positif, bagus. Hasilnya saya mekar, saya bangga, saya damai, saya syukur, saya ada sadar diri. Saya tahu jati diri saya adalah selalu ahimsa, jangan ada kekerasan, selalu lembut, selalu pemaaf, selalu sadar, selalu ada pengertian, dan selalu tidak menghakimi orang. Saya jiwa damai. Oke? Sekarang saya akan tutup dengan sedikit pembicaraan dengan diri saya sendiri. Anda bisa bicara dengan diri Anda seperti ini, Sister. Pagi-pagi jika Anda ada waktu 5 menit, atau dalam siang hari atau sore atau malam, Anda cari satu tempat yang agak sepi dan Anda bicara pada diri sendiri. Bisa di tempat di ruang meditasi, di ruang sembahyang, atau di taman bunga, ya, katakan pada diri, saya adalah jiwa yang positif. Sebagai jiwa positif, saya bisa menggunakan badan ini dan panca indera ini dengan positif. Kenapa saya mau menjadi positif? Karena pertama-tama saya tidak mau mendatangkan sangsara dan penyesalan pada diri sendiri atas perbuatan pikiran saya yang salah. Kedua, Tuhan yang Maha Tahu akan sayang saya dan merestu saya jika saya selalu positif. Ketiga, teman-teman di sekitar saya, keluarga saya, kolega saya, mereka dalam lingkungan saya akan senang dengan saya sebagai aktor yang positif. Keempat, saya bisa memberitahu orang lain sebagai satu contoh bahwa walaupun ada kemungkinan kondisi di sekitar saya tidak menentu, susah, kacau, berpenyakit, apa saja situasi di sekitar saya tetap yakin pada diri saya yang positif, dan saya yakin yang jelek, yang negatif yang ada di sekitar saya itu akan menghilang dalam beberapa detik atau beberapa waktu. Karena tidak ada adegan dalam drama yang terus ada di suatu adegan. Adegan datang, adegan pergi, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang macam-macam. Saya tetap positif dalam menghadapi semua ini. Tuhan, karena Engkau pencipta saya dan saya sangat menyayangimu, saya mau memiliki pikiran yang bisa menjadikan saya manusia yang bertanggung jawab, matang, positif, dan contoh untuk mereka di sekitar saya. Terima kasih Tuhan.
restu darimu, usaha dari saya pasti membuah hasil yang berlimpahan. Terima kasih Tuhan. I love you.